Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di program Q&A Islam is Solution. Meskipun kita tidak bisa bertatap secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah pada program kali ini kita akan mengangkat tema menggali makna haqqa tilawah yang terdapat dalam surah kedua Al-Baqarah ayat ke-121. Insyaallah kita akan gali bersama melalui pertanyaan yang masuk via DM Instagram @puber.id dan nomor WhatsApp yang telah kita cantumkan sebelumnya. Sudah bersama kita Ustadz Abi Al-Fatari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu baik tadi ya. Amin. Beliau ini adalah Rois Am dari Pondok As-Sakinah Kota Tasikmalaya. Kemudian pengajar tahsin metode Umi yang telah tersertifikasi dan telah mengajar di beberapa komunitas pemuda Majelis Ta'lim di Kota Tasikmalaya. Kemudian beliau juga adalah sebagai duta dari komunitas Getar, Gerakan Tartil Al-Quran, angkatan yang pertama tadi ya. Kita langsung saja kepada Ustadz Abi Al-Fatari untuk sebelum masuk ke Q&A, kita masuk ke materi terlebih dahulu dari Ustadz Abi Al-Fatari. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwara abdadana bi nuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pengatur acara Ustaz Haikal, kami ucapkan terima kasih, dan rekan-rekan semuanya yang ada di rumah, mudah-mudahan stay home atau di rumah ajanya semakin bermanfaat ya. Amin. Dengan diadakannya program kajian online ini, mudah-mudahan teman-teman semakin betah di rumah tapi tetap berfaedah gitu ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita akan sama-sama menggali karena sampai saat ini sedang marak pandemi virus corona. Begitupun dengan membaca Al-Quran. Ini mungkin sudah menjadi pandemi yang sudah merebak di kalangan umat manusia, khususnya kita sebagai remaja menjelang dewasa begitu. Sudah menjadi pandemi ya. Ada yang sudah dapat membaca Al-Quran, ada yang masih terbata-bata begitu. Kita mulai bahasan kali ini dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 121 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Begitu. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Jadi di sini menjelaskan tentang bukti kesempurnaan iman kita terhadap Al-Quran, terhadap firman Allah. Hakikatnya kita iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang seperti apa? Dalam Al-Baqarah 121 disebutkan, kata Allah, yatlunahu haqqa tilawatih. Gitu. Jadi cara membacanya adalah dengan sebenar-benar bacaan. Lalu persoalannya, apa sih haqqa tilawah itu? Haqqa tilawah itu menurut penafsiran yang sesuai talaqi yang ana
dapatkan begitu ya. Jadi haqqa tilawati itu atau haqqa tilawah atau sebenar-benar bacaan itu yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an memfungsikan dengan baik. Apa yang harus difungsikan dengan baik pada saat membaca Al-Qur'an? 3 komponen dalam diri kita. Berfungsinya dengan baik yang pertama apa? Lisannya. Nah, yang kedua akalnya. Yang ketiga hati atau kalbunya. Seperti apa? Yang ketika ketiga komponen ini difungsikan dengan baik pada saat membaca Al-Quran, yaitu yang pertama lisannya. Seperti apa pembuktian kita memfungsikan dengan baik lisan pada saat membaca Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Dalam surah Muzammil surah 73 ayat 4. Nah, insyaallah itu sudah masyhur ya, sudah hafal semua. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Nah, pada zaman Rasulullah SAW ternyata mempelajari ilmu tajwid atau tahsin ini sudah ada sejak dulu. Karena ilmu tajwid ini adalah merupakan suatu ilmu yang taufiqi, gitu. Jadi tidak memerlukan suatu ijtihad para ulama. Karena ini memang bersumber dari siapa? Dari Rasulullah SAW, dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Nah, jadi berbeda dengan ilmu-ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu sifatnya berkembang atau mengikuti perkembangan begitu ya. Kalau ilmu tajwid dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja sebetulnya. Apa saja? Yang pertama tentang makharijul huruf. Yang kedua tentang sifatul huruf, sifat hak dan mustahak. Yang ketiga hukum-hukum tajwid. Yang keempat adalah mempraktekannya atau mempelajarinya dengan praktek begitu. Itu saja sampai sekarang gitu. Jadi insya Allah untuk ilmu tajwid ini ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari, dan insya Allah sangat sedikit, bahkan dikatakan tidak ada yang namanya ikhtilaf dalam tajwid begitu. Walaupun ada, itu hanya sedikit saja begitu. Kembali lagi ke tartil. Pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat bertanya gitu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ma huwa tartil?" Apa itu tartil gitu. Terus Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, "At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Jadi tartil itu adalah mentajwidkan huruf demi huruf dari ayat Al-Quran yang kita bacakan, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui pemberhentian atau namanya tanda-tanda waqaf. Kemudian apa itu mentajwidkan? Banyak lagi ternyata ya. Itu. Di tartil itu mentajwidkan huruf. Kemudian apa itu tajwid? Tajwid secara bahasa sebetulnya adalah at-tahsin atau memperindah atau membaguskan begitu. Jadi kalau secara istilah ilmu tajwidnya, tajwid itu berarti menyampaikan bacaan atau mengindahkan bacaan dengan menyampaikan hak dan mustahak hurufnya, yaitu makharijul hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelebihan orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli atau keluarga dari kalangan manusia. Dan para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka? Saking spesialnya orang itu sehingga Allah mengatakan bahwa ada kalangan manusia yang dianggap sebagai ahli keluarganya Allah. Baik, boleh kita bayangkan ahli keluarga itu berarti orangnya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat ini kepo gitu ya, bertanya-tanya, siapa ya Rasulullah sampai Allah spesialkan gitu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ahlul Quran hum ahlullah fil ardi wa khassatuh gitu. Para ahli Al-Quran, merekalah orang-orang yang dikatakan atau dianggap sebagai orang terdekat atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wa khassatuh, dan merekalah orang-orang yang Allah pilih, yang Allah istimewakan begitu. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan gitu ya untuk memantaskan supaya kita pantas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang terdekatnya Allah. Boleh kita bayangkan menjadi bagian dari keluarga seorang pejabat, misalnya wali kota, gubernur. Apa yang kita rasakan? Tenang ya, bangga gitu. Jangankan saya gitu,
Mungkin Ustadz Haikal juga bangga. Itu Ustadz Abed teh yang eh, apa namanya keluarganya itu teh sebetulnya mah teman saya tuh. Jadi jangankan kita sendiri gitu, tapi teman dekatnya bahkan Pak RT-nya bisa menjadi bangga gitu. Itu adalah warga saya gitu seperti itu. Apalagi kita menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan seluruh pejabat, yang menguasai seluruh pejabat, yang menciptakan seluruh makhluk dan menguasainya. Begitu. Sekian untuk pembuka atau mukadimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita masuk ke pertanyaan yang telah antum semua sampaikan melalui DM Instagram @puber.id dan nomor WhatsApp yang telah kami cantumkan sebelumnya. Langsung saja tadi ya ke pertanyaan pertama. Ini kita ambil dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana sih sebenarnya cara membaca ikhfa? Seperti apa dengung yang dimaksud itu? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Akhwat ya? Ikhwan sepertinya Ustaz. Sepertinya. Siap. Ada yang bertanya bagaimana cara melafalkan atau cara membaca ikhfa? Baik, dari sisi ilmu tajwid kita ketahui dulu apa itu ikhfa. Ada yang tahu? Ikhfa itu gitu, secara bahasa artinya as-satru. As-satru itu artinya adalah samar atau mensamarkan. Atau bisa diartikan juga menutupi. Apa yang ditutupi? Menutupi huruf selanjutnya, begitu. Tapi kalau secara istilah ilmu tajwid adalah an-natqu biharfin bainal idhar wal idgham. Nah, gitu. Tapi di lanjutannya ma'a mura'ah gitu. Jadi membacakan satu huruf. Di sini lebih spesifik adalah nun sukun ya. Karena ini masuknya ke hukum nun sukun ataupun tanwin. Baina idhar wal idgham, di antara idhar dan idgham ma'a mura'ah. Nah, di sana ada ma'a mura'ah, berarti mengandung atau bersamaan atau adanya dengan dengung. Nah, berarti setiap perkara yang ada dengungnya berarti sebagian suaranya adalah melalui al-khayshum atau rongga hidung. Baik. Bagaimana cara melafalkan ikhfa? Jadi secara makharijul huruf, ikhfa dibagi menjadi 3 bagian. Masih ingat? Yang pertama ada aqrab atau dekat. Yang kedua ada ausat. Dan yang ketiga ada ab'ad. Nah, itu secara makhraj. Nah, bagaimana dikatakan dekat, pertengahan dikatakan jauh. Nah, ini secara makhraj adalah yang dikatakan ikhfa aqrab adalah huruf ikhfa yang posisi makhrajnya ya atau makhrijul hurufnya adalah berdekatan dengan huruf nun. Nah, itu dikatakan aqrab. Itu pun dengan ausat, pertengahan. Ada lagi yang ikhfa namanya ab'ad. Nah, ab'ad itu terjauh dari huruf nun. Nah, yaitu ab'ad apa aja? Qaf dan kaf, begitu. Dan itu terjauh dari huruf nun. Tapi dari sisi kesamarannya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalau tadi dari sisi makharijul, dari sisi makhrajnya. Yang kedua dari sisi kesamarannya. Yang pertama ada yang namanya sifat kesamarannya itu a'la. A'la ini bersifat a'la itu tinggi begitu ya. Nah, yang kedua adalah wusta. Yang ketiga adna. Adna itu kesamarannya itu tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana sifat kesamaran a'la? A'la ini adalah sifat kesamaran yang paling jauh. Jadi benar-benar sangat samar. Jadi sangat tidak jelas. Dan ini berlaku untuk ikhfa aqrab. Masih ingat huruf ikhfa aqrab apa aja? Ditato gitu, biar mudah ya. Nah, ditato. Dal, ta dan ta begitu. Nah, ini 3 huruf ini merupakan huruf ikhfa secara makhraj merupakan aqrab, tapi sifat kesamarannya adalah a'la. Bagaimana cara mengucapkannya? Nah, ini seringkali ada salah. Jadi salah mempraktekkan antara a'la dan adna tadi. Kalau a'la ini biasanya ada yang membacanya
seperti karena dia ingatnya itu aqrab, jadi dekat ke nun. In kuntum seolah-olah mendekati nun. Padahal ini adalah sifatnya a'la, terjauh. Jadi sifat kesamarannya ini paling jauh. Jadi sangat samar, tidak jelas. Begitu. Walaupun menutupi huruf selanjutnya, tapi pada sifat a'la ini posisi lisannya hanya bersiap-siap saja, belum menuju ke huruf ta begitu, atau ke huruf to atau ke huruf da. Nah, jangan dulu didekatkan, tapi ini siap-siap saja. Siap. In kuntum. Jadi bukan kuntum ataupun jadi tebal, bukan. Karena ta ini adalah secara sifat yang ketiga adalah sifatnya adalah istifal. Ya, bukan isti'la begitu ya. Kalau isti'la dia tebal, kalau ta dia istifal gitu atau tipis. Maka ketika kuntum ataupun ketika melafalkan kuntum jangan dimonyongkan terus. Jangan. Karena yang harus dimonyongkan adalah huruf yang berbaris dhamma. Yang berbaris dhamma apa di sana? Kaf. Ketika tarik lagi. Jadi jangan kuntum. Jadi yang dimonyongkan atau dibulatkan bibirnya kaf yang barisnya dhammah saja. Kemudian cara melafalkannya, jadi kalau a'la ini seperti ini. Jadi sangat tidak jelas, sangat samar. Ini atau atau apa begitu. Nah, itu sifat aqrab adalah sifat samarnya adalah a'la. Sifat yang kedua ada namanya ikhfa ausat, wusta. Nah, itu pertengahan. Seperti inna anzalna ujung lisan sudah menuju ke makhraj zai begitu. Kalau tadi dia sangat jauh, siap-siap aja. Nah, kalau ausat ini udah mendekati gitu. Atau uzila seperti itu. Kemudian kalau ab'ad, kalau tadi ada aqrab, ausat dan ab'ad. Ab'ad ini justru sifatnya adalah adna. Adna ini adalah sifatnya sudah menempel ke makhraj qaf dan kaf. Karena huruf ab'ad ada dua ya, qaf dan kaf. Minkum. Nah, itu mirip ang gitulah. Karena dia sifatnya adna, terdekat. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, makhrajnya terjauh dengan nun, tapi sifat kesamarannya dia dekat, adna gitu. Sama ketika beda ketika melafalkan kalau dia sifatnya adalah tadi a'la. Kalau adna begitu. Kalau a'la jauh, jadi sangat samar. Gitu. Kuntum, atau misalnya depannya qaf harus berbeda ketika depannya qaf. Itu selain dia adna, dia sifatnya tebal karena menutupi huruf selanjutnya. Huruf qaf sifatnya adalah istilah itu adalah tebal karena melibatkan pangkal lisan yang diangkat ke langit. Nah, sehingga menjadi tebal. Seperti itu. Beda sama mangkana kalau depannya kaf. Nah, itu hanya sifatnya adna tapi tetap tipis. Kalau nah, sifatnya adna juga dia sifatnya tebal seperti itu. Barakallah. Alhamdulillah sangat jelas jawaban dari Ustadz kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita semua tidak keliru lagi ketika mengucapkan dengung pada ikhfa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita ambil dari WhatsApp lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Quran surat kedua ayat 121 yang tadi yang sedang kita bahas itu adalah dalil adanya tajwid? Ada tidak dalil selain surat tersebut? Silakan. Baik, mengacu pada dalil tentang ilmu tajwid sebetulnya banyak ya dalam Al-Quran. Dan salah satu yang kita ambil adalah yang tadi, yang pertama Muzammil 73 ayat 4, kemudian Al-Baqarah surah 2 ayat 121. Nah, di sini juga
sebetulnya bukan hanya surat itu saja, banyak. Nanti boleh kita sama-sama belajar ya nanti di kelas untuk ayat apa saja yang mengharuskan kita belajar tajwid. Begitu. Kemudian pada saat zaman baginda Rasulullah SAW juga lebih ditegaskan kembali begitu ya, dalam ada satu, walaupun ini ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini adalah dhaif, tapi untuk ulama-ulama qiraah ini sangat memegang pada hadis tersebut yang berbunyi Iqra'ul Qur'ana biluhulil arabi wa aswatiha, begitu. Bacalah Al-Qur'an dengan logatnya Arab, dan suaranya yang fasih. Suara yang fasih itu adalah cara melafalkan huruf-hurufnya itu harus fasahah. Dan ini merupakan salah satu dari konsep dasar tartil membaca Al-Qur'an atau menjadi rumus dasar. Yang pertama adalah harus fasih melafalkan huruf sesuai makhrajnya. Yang kedua harus mengetahui sifat hak mustahak huruf. Yang ketiga tadi masih ingat? Harus mengetahui hukum-hukum tajwid, begitu. Yang keempat baru itu cara mengamalkannya, begitu. Dan saya rasa tidak hanya itu saja, banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharuskan atau menganjurkan kita membaca Al-Qur'an dengan fasahah, atau bahasa Al-Qur'annya ada yang bahasanya tartil, hafal tilawah dan sebagainya, dan itu ada dalam ilmu tajwid seperti itu. Berarti termasuk dalil. Termasuk dalil juga. Mudah-mudahan terjawab bagi penanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Kita ambil dari WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan ketika bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Ini maksudnya ke fikih Ustaz ya? Fikih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memang sebuah solusi dan bukan menjadi perdebatan begitu ya. Dari beberapa sumber ana yang memang sudah dipelajari, jadi ketika ada terjadi demikian, itu ada beberapa hak yang harus kita ketahui gitu ya, sebelum kita menjudge bahwa imam nanti benar gitu ya. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada 5 hal. Yang pertama, dalam kasus seperti ini adalah jika kita merasa imam itu salah. Nah, jadi untuk kita sendiri nih, bukan untuk orang lain, ini pesan mudah-mudahan. Yang pertama adalah dikatakan tidak sah sholat makmum, maka setelah kita berjamaah dengan dengan imam yang kita rasa bacaannya tidak fasih atau tidak betul, maka kita harus mengulanginya kembali. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tidak sah sholat makmum yang bacaannya lebih fasih dari imam. Gitu. Jadi kita ada misalkan yang lebih fasih tapi ada imam yang kurang itu bacaannya, jadi maksudnya tidak sah, kita ulangi saja gitu ya. Yang ketiga, tetap sah jika bacaannya tidak sampai ke lahan jali. Lahan jali itu adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal itu apa saja? Mengganti huruf ha menjadi kho misalkan ya, ha menjadi ha, seperti itu. Beda sama kesalahan-kesalahan yang sirri atau kecil, seperti terlalu panjang harokat. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya diayunkan 2 harokat, ini terlalu panjang. Nah itu termasuk kesalahan-kesalahan yang sir atau tidak dianggap kesalahan besar. Begitu. Yang keempat, tetap sah jika sholatnya bukan di tempat sendiri. Misal kita sedang safar ke Bandung atau kemana begitu, yang kita tidak tahu ya bahwa di masjid itu imamnya mungkin bacaannya kurang betul. Kita masuk ke sana pas kebetulan sholatnya maghrib atau isya atau subuh begitu, pas bacaannya seperti ini, kan kita tidak tahu. Nah, kecuali kalau di tempat sendiri itu tugas kita. Nah, tugas kita untuk menyampaikan atau minimal harus ibda bin nafsi. Bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar menurut ilmu tajwid begitu. Yang kelima, tetap sah, tapi dengan syarat kita juga tetap membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika saat mendengarkan bacaan imam membaca surah Al-Fatihah, tapi kita dengar mungkin kurang memenuhi syarat tartil begitu, nah kita langsung ikuti saja. Kita membaca dengan suara yang hanya
terdengar kita saja gitu. Jadi dia baca, imam baca, kita juga membaca. Seperti itu. Jadi ada 5 hal tadi. Yang pertama, tidak sah sholat makmum. Nah, jadi harus mengulangi kembali. Yang kedua, tidak sah lagi jika bacaan seorang makmum lebih fasih dari imam. Yang ketiga, tetap sah jika terjadi kesalahan pada imam itu belum sampai ke lahan jali begitu. Yang keempat, tidak sah bila kita sholatnya di tempat orang lain gitu ya, bukan pada tempat kita, tetap sah. Yang kelima, tetap sah tapi dengan kita juga tetap membaca surah Al-Fatihah. Intinya apapun kejadiannya gitu ya, jika kita melihat kesalahan atau jika Allah menghendaki kita melihat kesalahan orang lain, intinya yang pertama harus pakai ilmu dan tidak boleh langsung menjudge, menyalahkan orang lain. Dan tetap itu adalah hikmah dan ilmunya untuk kita juga. Yang pertama, kita harus memperbaiki diri. Yang kedua, harus ibda bin nafsi. Pasti ada hati kita ingin ngasih tahu, tapi gimana ya itu orang tua gitu. Nah, ada kan misalkan di situ pengajian tajwid atau apa, nanti juga insya Allah akan Allah bimbing dan akan Allah sampaikan juga ke orang yang kita maksud tadi untuk menyampaikan ilmu yang berdasarkan ilmu tajwid begitu. Barakallah. Mudah-mudahan terjawab jawaban yang sangat jelas dari Ustadz. Kita ke pertanyaan keempat, Ustadz. Kita ambil dari Instagram. Assalamualaikum, saya Rofi Diraga dari Ciamis, temannya Bang Haikal. Apa kabar Kang Rofi? Yang pernah ketemu sama Ustadz di Masjid Agung Tasikmalaya. Oh yang dulu pas acara syukur waktu. Oh iya. Pernah ketemu sama Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana menghilangkan kaku dalam membaca Al-Quran? Terkadang saya sulit sekali, merasa berat mengucapkan huruf-hurufnya. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah saya masih belum benar dalam makhrajnya atau gimana? Terus latihannya bagaimana? Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan ini insyaallah yang paling pertama adalah kita harus mensucikan hati atau meluruskan niat. Nah, kita membaca ini karena siapa? Kita membaca ini karena kita ingin berbicara dengan siapa, begitu. Jadi harus melatih diri bahwa setiap kita akan membaca Al-Quran itu kita harus melakukan persiapan-persiapan. Seperti halnya kita dipanggil tadi oleh Pak Wali Kota, Pak Gubernur, begitu banyak persiapan. Ya, begitupun ketika kita ingin atau akan membaca Al-Quran, lakukan persiapan, berwudu, gitu ya, memakai pakaian yang rapih atau indah, begitu ya. Jadi seolah ketika kita akan membaca Al-Quran itu kita sedang akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, insya Allah di situ ketika kita meluruskan niat, kemudian mempersiapkan atau melakukan persiapan-persiapan, lalu setelah itu kita berdoa. Nah, makanya setiap pertemuan, setiap kali kita akan berbicara, maka tadi doanya adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, supaya Allah mudahkan segala urusan kita, supaya Allah menghilangkan keluh dalam lisan kita. Karena jika kita melibatkan Allah, jika kita melakukan segala sesuatu, khususnya misalkan kita akan berbicara tapi niatkan karena Allah, insya Allah akan Allah bimbing begitu. Dan bagaimana nih praktisnya atau praktiknya supaya suka kaku membaca Al-Quran? Apakah makhrajnya yang ini? Yang lakukan pelatihan. Tadi kan dalam ilmu tajwid yang keempat adalah lakukan latihan. Nah, karena ini sudah terjadi di kelas-kelas tahsin dewasa yang Anda bimbing itu, ada memang kebanyakan beberapa yang tadinya tidak terbiasa membaca Al-Quran, itu memang keluh. Nah, lisannya keluh, suaranya juga nggak keluar. Itu kayak apa lempeng.com udah mendingan gitu ya. Ini mah kayak serak-serak kering basah gitu kan ya. Nah, luplep suaranya. Oh, kenapa? Karena tidak terbiasa membaca Al-Quran. Nah, itu biasakan dulu. Karena yang sudah kemarin sampaikan oleh gurunda kita Ustaz Hadi Hidayat ya, salah satu hal pertama untuk kita ta'aruf dengan Al-Quran adalah dengan cara membacanya, Iqra gitu. Makanya wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW juga Iqra. Nah, gitu. Jadi terus saja membaca dan biasakan, itu dilatih. Nah, dan yang pertama tadi ingat, luruskan niat dan minta kepada Allah supaya dihilangkan keluh dalam lisan kita, dan insya Allah nanti setelah kita terbiasa akan Allah bimbing, akan Allah mudahkan supaya kita fasih dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Kak Rofi, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari Ciamis ya.
Kemudian kita ambil lagi dari Instagram, Ustaz. Pertanyaan ke-5. Banyak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa perbedaan tajwid dan tahsin? Itu aja. Iya, itu aja. Baik, tadi di awal sudah disampaikan. Jadi tajwid secara bahasa artinya adalah at-tahsin, atau disebut juga dengan membaguskan atau mengindahkan, ya, memperindah. Nah, sebetulnya tajwid ini adalah ilmu tajwid yang membahas tentang hukum-hukum tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf begitu. Adanya tahsin sebetulnya ini di awal tahun sekitar 90-an ya, jadi populer adanya namanya tahsin. Kalau dulu kan belajar ya diajar tajwid gitu ya. Mungkin ini sebuah metode gitu ya, sebuah metode dari para guru-guru pengajar Al-Qur'an supaya ini kesannya lebih catchy gitu ya. Di belajar ilmu tajwid yang kesannya teh liar gitu, menjelibat gitu. Nah, gitu. Sehingga dibungkus dengan tahsin gitu ya. Jadi tahsin sendiri itu artinya adalah tajwid sendiri secara bahasa adalah at-tahsin. Ya, sebetulnya itu saja. Nah, cuma kalau tahsin berarti kita sedang membahas ilmu tajwid. Apa itu tajwid? At-tahsin itu, atau membaguskan atau mengindahkan bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan hukum-hukum tajwid tadi, seperti itu. Insyaallah sebetulnya sama itu aja. Sama aja berarti ya? Ya, insyaallah. Langsung pertanyaan ke-6 Ustaz ya. Kita ambil dari WhatsApp. Ini agak lumayan panjang Ustaz. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 121 yang sedang kita bahas ini, yang artinya orang-orang yang kami datangkan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Merekalah yang beriman kepadanya, dan barang siapa mengingkarinya, maka mereka termasuk orang-orang merugi. Menurut ayat tersebut, mereka yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dengan haqqa tilawah, sebagian mufassir memaknai membaca dengan sebenar-benar bacaan, sebagaimana ketika diturunkan, maka hal tersebut merupakan bukti keimanan. Jika tidak, maka termasuk orang yang mengingkari dan binasa. Pertanyaan saya Ustadz, seperti apa bacaan yang benar seperti yang pertama diturunkan, sedangkan banyak ditemukan perbedaan misalnya antara orang Arab dan Indonesia dalam membaca Al-Quran, dalam pelafalan huruf atau kalimatnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saudara izin bertanya, maka saya izin menjawab. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haqqa tilawah tadi sudah dibicarakan di awal ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, haqqa tilawah itu adalah memfungsikannya dengan baik 3 komponen. Yang pertama, memfungsikan dengan baik lisan kita. Yang kedua, akalnya. Yang ketiga, hatinya. Nah, kita ketahui dulu. Yang pertama, cara memfungsikan lisan kita pada saat membaca Al-Quran adalah dengan mentartilkan bacaan Al-Qurannya. Kemudian bagaimana fungsi akal berfungsi dengan baik pada saat membaca Al-Quran, yaitu memahami makna. Minimal kita kalau ada Al-Quran terjemah, minimal kita tahu, oh ini artinya ini, begitu ya. Artinya memahami makna dari ayat yang kita bacakan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting dan sangat penting ya, dari 3 komponen ini semua juga penting, tapi yang komponen yang ketiga ini sangat perlu banyak latihan. Karena apa? Ketika kita ingin memfungsikan hati kita dengan baik, berarti kita harus melatih menanamkan dalam diri kita bahwa apapun ayat, misalkan ayat apapun yang sedang kita bacakan, jika di dalamnya adalah sebuah nasihat, pastikan nasihat itu bukan untuk orang lain, tapi semata-mata Allah sedang menasihati kita. Begitupun jika di dalamnya ada sebuah peringatan, maka peringatan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Jadi intinya memfungsikan hati dengan baik pada saat membaca Al-Quran itu adalah menumbuhkan rasa. Seperti tadi, menumbuhkan rasa bahwa kita akan sedang berbicara dengan Allah, menumbuhkan rasa bahwa di dalamnya adalah sebuah janji Allah tentang ampunan, tentang surga, bahwa Allah sedang berjanji kepada kita. Itu bila di dalamnya sebuah nasihat, maka pastikan itu nasihat adalah untuk kita. Lalu bagaimana dikatakan jika kan sekarang banyak ditemui perbedaan bacaan seperti itu. Dalam satu riwayat dulu juga Al-Quran diturunkan sebetulnya dalam 7 bahasa begitu. Dalam 7 ayat, dikatakan 7 ayat ataupun 7 bahasa. Kenapa dalam 7 bahasa? Sampai satu saat ada
sahabat Rasulullah yang membacakan salah satu surah dengan berbeda cara membacanya dengan apa yang Rasulullah bacakan gitu. Kalau bertalaki lah ya gitu. Ternyata pada saat dilaporkan kepada Rasulullah, dites kembali sahabat itu, coba bacakan ini seperti yang Allah turunkan. Nah baru dibacakan tentang atau disampaikan tentang bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 bahasa. Insya Allah nanti itu di lain kesempatannya kita akan bahas seperti itu. Dan ingat untuk membaca Al-Quran atau kita bertilawah Al-Quran, kenapa kita harus melakukan periwayatan atau misalkan harus bersanad membaca Al-Quran, supaya bacaan kita sampai kepada cara membacanya Rasulullah. Karena pada saat zaman Rasulullah SAW pun Rasul bertalaki dengan Jibril. Kemudian mentalakikan bacaannya kepada para sahabat gitu. Begitupun dengan kita. Nah, jadi ada yang nanti sampai silsilah keilmuannya. Nah, makanya suka ada program acara talaki bersanad begitu ya. Itu pengambilan riwayat supaya kita jelas dari siapa dan sampai kepada Rasulullah. Adapun nanti cara perbedaan bacaan itu insya Allah itu pasti ada ilmunya. Seperti qiraah sab'ah, qiraah asyr dan sebagainya, itu pasti berbeda-beda cara bacanya. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, dan ketika kita sudah tahu ilmunya, kita mudah untuk mengamalkan dan tidak mudah untuk menyalahkan. Begitu. Barakallah. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan ke-7. Masya Allah, banyak ya. Kayaknya semangat tadi jamaah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas bahwasanya orang yang tidak membaca Al-Quran dengan hukum tajwid adalah dosa. Bagaimana hukumnya jika orang yang tidak bisa mengucapkan huruf dengan jelas, misalnya cadel, jadi ro, jadi Allah gitu ya, sehingga apa yang dilafadzkan merubah makna atau arti dari lafadz tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan yang Allah beri, yang Allah kehendaki lisannya cadel dan sebagainya, orang yang sempurna saja, jika dia masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, akan Allah kasih pahala. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat nanti adalah ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat pencatat yang Allah muliakan. Kemudian bagaimana orang yang terbata-bata? Nah, kalau yang mahir tadi kan udah fasih, udah tartil. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Nah, dan bagaimana kondisi atau nasibnya orang yang masih terbata-bata? Wa yatata'ta fihi, dan orang yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya, kemudian dia kesulitan untuk membaca, justru Allah kasih dia ajran, 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala jihad dia dalam keterbata-bataannya, tapi dia terus membaca Al-Quran. Nah gitu. Jadi intinya, jangankan orang yang Allah takdirkan ada mungkin kekurangannya dalam fisiknya, entah itu lisannya yang mungkin cadel, bisa jadi itu sebuah kelebihan. Karena orang yang cadel itu sifat takrir pada roknya itu justru lebih jelas. Bagus ya, takrirnya itu sama inhirafnya itu bisa lebih ini gitu ya. Jadi insya Allah apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jangan pesimis, tetap optimis bagi orang yang cadel. Insya Allah jangankan yang cadel, yang sempurna saja ketika terbata-bata atau masih terbata-bata, tapi dia terus ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, Allah kasih 2 pahala. Apalagi ini orang yang ya tadi yang dikatakan cadel begitu ya, tidak ada masalah. Islam itu ringan begitu ya. Jadi tidak memaksakan, tapi kita yang harus terus belajar untuk sebagai orang yang Allah berikan kesempurnaan, kita yang harus terus belajar begitu. Barakallahu fikum. Berarti tidak ada ruginya Ustaz ya? Tidak kita ada membaca Al-Quran, mau terbata-bata, mau lancar. Anak kecil aja ya, banyak anak kecil yang hafid, yang 3 tahun, 4 tahun, mereka masih cadel, masih begitu. Itu tidak menjadi dosa. Begitu ya. Alhamdulillahim, gitu tidak masalah. Dan ke-8 Ustaz. Masya Allah. Kita ambil dari WhatsApp, pertanyaan ke-8. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, ilmu tajwid itu mulai ada dari kapan?
apakah di zaman Rasulullah sudah ada ilmu tajwid? Syukron Ustaz. Ya dua. Baik. Ilmu tajwid mulai dari kapan? Apakah di zaman Rasulullah sudah ada ilmu tajwid? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang disebutnya taufiqi. Gitu. Taufiqi itu jadi langsung dari sumbernya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya ijtihad para ulama yang menghasilkan sebuah fatwa seperti itu. Tapi ilmu tajwid ini justru adalah ilmu buhun. Nah, dari dulu pada saat zaman Al-Qur'an diwahyukan, dalam matan Al-Jazari itu di bab tajwid di bait pertama, Syekh Al-Jazari As-Safi menyebutkan gitu ya, setelah wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yuzawwidil qur'ana asimun. Kemudian selanjutnya adalah li'annahu ilaihi li'annahu fihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaihi wasala. Jadi seperti itulah. Jadi yang pertama menjelaskan tentang membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib, bahkan berdosa orang yang tidak melakukannya begitu. Kemudian selanjutnya begitulah cara Allah menyampaikan atau menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui Jibril adalah dengan cara bertajwid. Nah, begitu, dan seperti itulah yang makanya inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun, sampai dari dulu sampai sekarang itu seperti itu bacaannya. Itu sangat Allah jaga dari mulai tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Nah, dan ternyata ilmu tajwid itu memang dari saat Al-Qur'an itu diturunkan sudah ada gitu. Makanya kenapa Al-Qur'an atau cara membaca Al-Qur'an ini harus bertalaki. Nah, supaya kita jelas belajarnya dari mana. Bukan asal baca begitu ya, bukan asal baca, tapi jelas riwayat keilmuannya. Nanti kita ambil dari syekh siapa, misalnya guru kita siapa, baru sampai tidak kepada Rasulullah. Nah, baru nanti ilmu kita insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Sudah juga deh. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz dari terakhir nih dari sahabat kita yang masuk ke via DM Instagram maupun nomor WhatsApp. Mudah-mudahan bagi yang bertanya bisa terjawab pertanyaannya dan bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kami dari Puber ID mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Abel Al-Fatihah yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat kita. Mungkin cukup sekian pada program Q&A Islam is Solution pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram @puber.id dan subscribe channel YouTube puber.id untuk bisa melihat video-video yang telah kami upload sebelumnya. Kami dari puber.id undur diri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.